yang beratnya tidak terbatas itu kontradiksi interminis sudah sejak awal. Jadi tidak, kuasa Tuhan tidak berkaitan dengan batu semacam itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah kuasa Tuhan bisa berkaitan, bisa membuat 2 tambah 2 sama dengan 5? Di kelas saya pernah maju lagi karena ada yang bilang ya bisa aja. Bisa aja. Segalanya bergantung pada Tuhan. Oh oke, saya maju 1 langkah lagi. Saya ingat, saya juga masih ingat kayaknya orangnya, tenang aja ya. Nggak apa-apa, soalnya saya kasih nilai, yang itu saya kasih nilai soalnya. Saya maju 1 lagi, oke, kalau begitu bisakah Tuhan meniadakan dirinya? Nah, baru dipikir. Kenapa? Karena niscaya, adanya Tuhan itu niscaya, secara hukum akal, secara modalitas itu niscaya. Dan kuasa Tuhan tidak berkaitan dengan yang niscaya. Nah kalau begitu apakah kuasa Tuhan berkaitan dengan 2 tambah 2 sama dengan 4? Itu pertanyaannya. Kemudian yang mungkin sesuatu yang keberadaan atau ketiadaannya bisa diterima oleh akal. Contoh yang saya tekankan di sini adalah hukum alam. Karena menurut Mas Ataka itu sama sekali kontingent. Sama sekali mungkin. Tidak ada keniscayaan sama sekali di dalam hukum alam. Oke, selanjutnya. Lanjut. Ah, ini dia. Saya nggak yakin kalau saya baca ini bakal tapi saya coba. Dalam salah satu prinsip pikiran ya, itu adalah ada hukum identitas namanya dan ada hukum non kontradiksi. Hukum identitas bilang bahwa kursi adalah kursi dan bukan yang lain. Itu namanya hukum identitas. Jadi kursi secara niscaya adalah kursi. Itu namanya hukum identitas. Oke. Sedangkan hukum non kontradiksi itu ya mau mengatakan misalnya kalau di logika kita tahu ya pertentangan antara proposisi A dan O atau A dan O dan apa, E dan I ya. Masih ingat nggak sih kalian pelajaran logika sama saya? Itu kontradiksi ya. Apapun lah ya. Nah tapi hukum identitas. Hukum identitas Imam Sanusi di satu tempat dalam Ummul Barahin bilang atau di sebenarnya itu inti percobaan problematisasi. Karena kalau itu berarti di luar Tuhan, itu berarti apa? Nah, hukum non kontradiksi dan hukum identitas itu berlaku di alam semesta, maka semestinya ada satu bagian dari kita yang itu di luar ciptaan Tuhan. Apa ya? Saya mau nanya apa? Oke ya. Jadi pertanyaannya adalah implikasinya jadi apa? Implikasinya jadi cukup radikal enggak ya? Karena kalau di Al-Qur'an kita bilang inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bahwa setiap sesuatu itu kami ciptakan diqadari dengan ketentuan. Maksudnya dengan ketentuan dari Tuhan. Tapi bagaimana dengan hukum identitas itu sendiri? Hukum non kontradiksi yang sifatnya niscaya, yang niscaya itu tidak bisa diciptakan. Sebagaimana adanya bahwa Tuhan ada itu niscaya, ini tidak bisa salah, tidak bisa dihapuskan, tidak bisa dibatalkan. Nah, hukum identitas dan hukum non kontradiksi itu juga niscaya. Lalu dari mana? Asal usulnya dari mana ini? Oke. Lanjut lagi. Nah, ini dia metafisika modalitas Ibn Sina ya. Alhamdulillah yang Arab nggak kelihatan ya, karena ini pamer aja ya. Metafisika modalitas Ibn Sina. Jadi Ibn Sina membedakan antara yang niscaya, kemudian nanti dia bagi lagi, ada yang niscaya dengan sendirinya, ada yang niscaya melalui yang lain. Yang dia bagi itu apa? Yang dia bagi itu sebenarnya adalah sudah ada. Ibn Sina saat membuat pembedaan yang niscaya dengan sendirinya, yang niscaya melalui yang lain, dia
mengenai kursi, kita, alam semesta dan seterusnya. Nah, kata Ibn Sina, makanya di sini saya miringkan contohnya. 4 sebagai misal adalah niscaya ada, bukan dengan sendirinya, tetapi saat diasumsikan 2 dan 2, maksudnya 2 tambah 2. Maka niscaya 4. Jadi 4 itu tidak niscaya dengan sendirinya, tetapi hanya niscaya jika, ya tentu bukan hanya 2 tambah 2, ya, berarti 4 tambah 0, 1 tambah 3, dan seterusnya. Tapi intinya adalah bahwa pada dalam hal ini kasus ini 4 itu apa? Niscaya. Contoh yang lain adalah saat misalnya rokok nggak enak. Yang saya bakar kayu yang kering, ya. Ada kayu yang berpotensi untuk dibakar dan ada api yang berpotensi untuk membakar. Di saat dua ini bertemu, maka kemudian terjadilah peristiwa pembakaran. Nah, peristiwa pembakaran ini, ya dia niscaya. Peristiwa pembakaran ini, ya niscaya. Nah, tetapi peristiwa pembakaran ini niscaya tidak dengan sendirinya, tetapi melalui perjumpaan antara benda atau objek yang bisa membakar dan objek yang bisa dibakar. Nah, di saat kedua ini bertemu, maka niscaya. Nah, jadi Ibn Sina di saat dia menggunakan distingsi ini, juga mengenai apa sehari-hari kita. Dan sains menurut Ibn Sina, ya, mengikuti tradisi Aristotelia, dan sains itu mempelajari keniscayaan. Ya jelas, alam semesta kan ada. Dan sejauh alam semesta itu ada, ya dia itu niscaya. Saya ulang. Alam semesta sejauh dia telah ada sekarang ini, dia itu niscaya. Dan sains yang sains itu berarti mempelajari sesuatu yang niscaya melalui dirinya, melalui yang lain. Sains tidak mempelajari alam semesta sebagai suatu kemungkinan. Karena yang kemungkinan itu di mana ya? Masih di pikiran kita. Atau ya dalam pikiran Tuhan. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang paling menarik. Ya, salah satu yang menarik. Buku ini Ummul Barahin itu Imam Sanusi menggunakan dalilul hudus. Kalau di barat dikenalnya sebagai dalil kosmologis untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Fakta yang diobservasi oleh dalil kosmologis, oleh dalilul hudus itu adalah fakta kontingensi. Apa? Bahwa benda-benda mengalami perubahan. Di sisi lain, Ibn Sina mengajukan namanya dalilul imkan. Kadang juga diputus, kadang diterjemah kontingensi, imkan juga kadang diterjemahkan kontingensi. Nah, para filsuf dan para teolog muslim pasca Ibn Sina itu gara-gara kritiknya Ibn Sina ya kepada dalilul hudus itu kemudian berdebat. Jadi sebenarnya penyebab alam ini butuh kepada sebab itu apa? Apakah karena dia berubah atau karena dia pada dirinya sendiri mungkin ada? Yang mana? Al-Ghazali mempertahankan dalam Al-Qisatul Intifat, mempertahankan dalilul hudus. Okay? Jadi alam butuh pada pencipta karena alam itu bergerak, karena alam itu berubah. Tetapi mengapa alam berubah? Di situ Al-Ghazali memasukkan argumen Ibn Sina. Karena alam itu pada diri sendiri mungkin. Nah, jadi di situ sudah mulai dimodifikasi. Dalil para teolog sudah dimodifikasi oleh Al-Ghazali. Jadi kalau para dalilul hudus bi syarti imkan. Kan Cina itu lebih sederhana dan lebih mengenal. Karena dalil yang digunakan untuk membuktikan adanya Tuhan itu dalilnya Ibn Sina. Okay. Yang digunakan adalah dalilnya Ibn Sina, dalilul imkan. Dalilul hudus dibahas, tetapi
Jadi kalau hudus alam itu bermula, juga mau mau menghubungkan antara sains dan teologi, yang dipakai adalah utama sifat kontingensinya, bukan bahwa alam itu berubah, bukan. Oke, Oke. Lanjut. Nah, ini dalil kemungkinan versi Ibn Sina. Sekali lagi, dalam dalil kosmologi, mata yang diobservasi adalah bahwa alam ini berubah, dan setiap bahwa alam semesta ini berubah, dan setiap perubahan itu punya permulaan. Bagaimana saya misalnya sekarang saya diam, saat kemudian saya melangkah, maka langkah saya itu punya permulaan. Nah, itu namanya hudus. Nah, tetapi fakta yang diobservasi oleh Ibn Sina bukan perubahan, bukan terutama perubahan. Nah, kalimatnya menarik. Kata Ibn Sina, la syakka annahuna wujudan. Tidak diragukan lagi bahwa, saya agak kesulitan menerjemahkan, hahuna wujudan. Saya menerjemahkannya Setelah saat membuktikan adanya Tuhan, dia masih berbicara tentang gerak. Makanya konsep Tuhannya adalah apa? The unmoved mover, penggerak yang tidak gerakkan. Dan itu Aristoteles bicaranya di fisika dan sebagian di metafisika. Tapi Ibn Sina membuktikan adanya Tuhan itu bukan di fisika, tapi total fokus di metafisika. Dan metafisika menurut Ibn Sina yang dipelajari adalah al-maujud bima huwa maujud, yang ada sebagai yang ada. Makanya fakta paling mendasar yang mau dijadikan prinsip oleh Ibn Sina untuk membuktikan adanya Tuhan adalah apa? Ya, fakta sederhana bahwa there is existence. Baru Ibn Sina masuk ke premis kedua. Oke, ini ada eksistensi. Eksistensi ini sekarang mungkin apa wajib? Mungkin apa niscaya? Kalau niscaya dengan sendirinya, ya udah ada, selesai. Karena Tuhan dalam definisi Ibn Sina adalah yang niscaya dengan sendirinya. Nah, jadi Ibn Sina menggunakan silogisma hipotetis apa disjungtif ya. Ada eksistensi. Nah, eksistensi ini entah dia niscaya, entah dia mungkin. Kalau niscaya, ya udah itu yang kita cari. Nah, kalau dia mungkin, kami akan menunjukkan kata Ibn Sina bahwa yang mungkin itu pada dirinya sendiri ya dia butuh kepada sebab. Jadi itu dalil kemungkinan versi Ibn Sina. Oke, lanjut. Nah, ini dalil kemungkinan yang Mas Ataka gunakan. Alam semesta dan seisinya adalah sesuatu yang mungkin, dan sesuatu yang mungkin harus harus. Tapi kalau kita lihat sekali lagi dalam cara yang kita berarti, tidak apakah alam tidak, lagi hanya bicara mengenai fakta bahwa ada the sheer fact of existence. Mahdul wujud itu sudah cukup bagi Ibn Sina untuk menunjukkan apa? Tuhan ada. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini dalil permulaan ya. Al-alam hadisun wa kullu hadis falahu sabab. Itulah ya, argumen standar dalil kudus. Oke, lanjut. Nah, ini dia simpulan sementara untuk pertanyaan pertama. Tulis simpulan sementara karena ini statusnya masih klarifikasi kan. Saya juga masih ingin mendengar paparan misalnya buku Asy'ari atau Sinawi. Maksudnya ini sebenarnya syarah mazhab Asy'ari atau syarah mazhab Ibn Sina kepada Ummul Barahim. Nah, dalam amatan dan sifat-sifat Rasul, tapi silawi dalam dalil sifat Tuhan. Saya kira itu juga. Kedua, buku logika juga dalam sebagian hadis dan manusia, bagian modalitas ini ada tersambung.
entah sangat Ghazalian sekali ya. Kausalitas atau sebab akibat yang terjadi di alam semesta pada dasarnya hanyalah korelasi. Keduanya tidak memiliki hubungan inheren yang harus ada. Jadi sebenarnya ya tidak memang secara teologis satu tidak jiwa apa tapi Tuhan langsung ya, langsung maupun akibat semuanya diciptakan Tuhan karena keduanya adalah sesuatu yang mungkin dan semua yang mungkin bergantung kepada Tuhan. Kalau membaca pernyataan bahwa yang mungkin tidak bisa menjadi sebab bagi kejadian mungkin yang lain, di Cina saya kira bakal komen, iya memang begitu. Kenapa? Ya karena yang mungkin itu cuma di pikiran. Sekali lagi bagi Ibn Cina, yang mungkin itu adanya cuma di mana? Di pikiran. Oke, Oke, saya kasih contoh. Yang mungkin dalam pikiran saya sekarang adalah bahwa saya punya mobil Pajero. Kan apa-apa ya. Udahlah. Besok-besok aja ya. Saya belum kuat bayar pajaknya. Nah, itu adalah sesuatu yang mungkin. Ya karena baru mungkin dalam pikiran saya ya. Nggak mungkin dong itu bisa nganterin saya kemana-mana. Persis karena dia masih di dalam pikiran. Yang mungkin itu dia membutuhkan yang niscaya. Tetapi apakah yang dibutuhkan ini yang niscaya dengan sendirinya atau yang niscaya melalui yang lain? Nah, Ibn Sina masih memberikan ruang ya. Kalau akibatnya itu adalah akibat natural, ya sebab yang dibutuhkan ya sebab natural. Kalau saya lagi lapar, ya tentu yang dibutuhkan adalah ya makan. Bagi Ibn Sina ya itu ya wajar saja. Nah, tapi kalau dalam kerangka teologi Asy'ari, ya tentu secara natural Anda harus makan, teman-teman harus makan, tetapi dalam pikiran, nah, teman-teman tetap harus percaya bahwa Tuhanlah yang membuat kenyang, bukan makanan itu sendiri. Nah, kira-kira ya begitu ya. Ini kausalitas. Kemudian sains, nah karena sains mempelajari keteraturan alam dan keteraturan itu biasanya dideskripsikan dalam terma kausalitas, tetapi dapat hanya suksesi antara satu peristiwa dan peristiwa lain, ya maka sains itu hanyalah deskripsi tentang bagaimana suatu fenomena yang mungkin itu berkaitan dengan fenomena yang bersifat lainnya. Nah, hasil pengamatan menunjukkan Tuhan memilih untuk membuat bahwa terang ya karena Tuhan menciptakan ini dalam penjelasan ya dalam penjelasan matahari untuk nah ini implikasinya nggak mudah ya implikasinya nanti ke saya oke lanjut nah akidah dan sains menurut masyarakat dalam buku logika keimanan keduanya teologi dan sains tidak selalu membahas hal yang sama tapi bisa jadi mengalami irisan di satu sebab seperti persoalan mukjizat jadi mukjizat itu melanggar hukum alam atau tidak kira-kira tidak begitulah ya nah oke lanjut aja waktunya sudah nah saya biasa bakal menjawab sukses perspektif yang nah apakah sama dengan insya Allah FC kuadrat karena sama sekali nggak ada kepastian atau bagaimana relasi akidah dan sains
logika keimanan tanpa menganut model overlapping hysteria. Ini saya sambung saja itu, dan dialog sekaligus. Namun tambahnya dengan cara mengalah pada problem induksi dalam filsafat ilmu. Kalau teman-teman pernah susah, hampir mustahil lengkap. Kalau dipilih keseluruhan. Tapi jika problemnya begitu, jika datanya pada dasarnya tidak pernah lengkap, tidak pernah slow stick gitu. Lalu bagaimana kesimpulan kita? Kebenaran yang pasti. Nah, ini pertanyaan yang agak menggantung. Apakah ini dialog? Ada lagi nggak sih? Catatan editorial. Ini kata tidak baku, keliru harokat ayat, ya, atau teks Ibrahim. Ini sengaja nggak saya tulis rinci ya, biar kelas kan. Ayo lagi ya. Nanti honor yang lain ini soalnya tugas hari ini bedah buku. Nah untuk soal ini lain, jadi honornya nanti beda ya. Oke, oke baik. Saya kira demikian. Semoga memberikan ya titik terang lah. Demikian. Alhamdulillah. Ya, sudah beri tepuk tangan teman-teman semua. Lewat belasan menit itu saya sebenarnya ingin sekali menghentikan ya atau menyela atau memberitahu untuk segera mempersingkat pemaparan gitu. Karena keterbatasan waktu, tapi saya juga penasaran dengan pemaparan kawan gitu. Jadinya ya sudah saya biarkan saja begitu. Ada banyak sekali persoalan sebenarnya. Jadi ada banyak sekali persoalan yang dibedah sama beliau dalam buku Logika Keimanan ini. Saya tidak bisa menyatakan atau menyimpulkan satu, dua, atau tiga masalah, cuma secara umum. Mas Wawan bahkan memberikan perspektif metafisik gitu. Yang notabene adalah buku ini ditulis, penulisan buku ini didasari oleh akidah tapi Mas Wawan memberikan sudut pandang atau analisis metafisik, barangkali bisa saya sebut demikian. Banyak hal sebenarnya antara Sanusi atau Sinawi, antara mungkin atau niscaya, atau paling tidak ini masih membuka ruang dialog yang tentu saja ingin saya highlight dari penjelasan Mas Wawan tadi terkait judul kita. Bisakah sains dan akidah yang barangkali sebenarnya mungkin retoris ya di akhir, apakah ini masih dialog gitu? Ya mungkin tidak gitu. karena problem yang beliau paparkan tadi justru malah mendedah masalah-masalah yang beliau anggap keliru secara logis atau bahkan metafisik gitu. Artinya dari hal tersebut, meskipun belum dinyatakan secara pasti, tapi saya mengasumsikan bahwa atau melalui Mas Wawan belum puas untuk menyatakan bahwa akidah dan sains bisa berjalan beriringan. Mungkin nanti bisa dipastikan lagi ya. Apakah demikian? Kita tahu sebenarnya sudah, tapi kita punya problem di luar itu yang lebih jauh lagi gitu. Selanjutnya teman-teman, dari beberapa masalah tadi, dari beberapa persoalan dan yang dibedah sama Mas Wawan tadi, saya akan berikan waktu lagi ke Mas Ataka untuk memberikan tanggapannya. Barangkali ada hal-hal yang ingin dipastikan kembali atau ingin kita diskusikan kembali. Sebelum nanti saya juga ingin memberikan kesempatan ke teman-teman semuanya untuk bertanya kepada baik kepada penulis ataupun kepada pembedah. Waktu kembali saya bersenang. Ya, terima kasih banyak Mas Husni dan terima kasih banyak Mas Wawan ini tadi atas masukan komentar yang sangat detail dan menarik ya. Saya tadi baru menerima ini waktu di sini ya, setengah dua. Jadi biar tadi babak belur ya. Rasanya memang seperti di sidang, alhamdulillah. Tapi
saya senang karena memang apa ya, terus terang saya tuh nggak suka diskusi online gitu, lewat apa ya, Twitter atau apa gitu ya. Makanya saya sempat vakum dulu, sering nulis kayak begini, terus sempat udahlah. Dan masih dengan space yang terbatas gitu ya. Maka nanti insya Allah jika saya ada kesempatan, saya akan tulis lagi di blog BTW ahmadataka.substack.com. Insya Allah nanti saya juga mungkin akan mengucapkan terima kasih kepada Mas Awan dan menanggapi juga yang lebih lengkap begitu mungkin ya dalam bentuk tulisan. Mungkin sekarang beberapa poin yang apa namanya coba saya tanggapi ya, dan lagi-lagi ini nanti mungkin saya dari yang tengah-tengah tadi yang menarik ya, Syari atau Sinawi gitu ya. Nah ini yang seperti yang sempat saya singgung ya, ini mungkin Ataki gitu ya, bukan bukan Hanan Ataki ya tapi karena tadi saya memang saat menulis buku ini saya bilang bahwa bisa jadi ini tidak bisa jadi Imam Sanusi tidak setuju pandangan saya ini, tapi saya berangkat dari soal pertama tadi, apakah hanya Tuhan yang saya gitu ya. Nah, memang sepertinya di buku itu saya kurang memberikan definisi apa sih yang dimaksud dengan hukum alam atau alam dan seisinya itu apa gitu misalnya ya. Karena kalau yang dicontohkan Imam Syafi'i sendiri ya, misalnya di syarah beliau gitu ya, bahwa apa namanya jism itu selalu bertempat gitu ya, tahayus itu wajib akui. Jadi itu memang sesuatu yang apa namanya harus seperti itu. Kalau kita mendefinisikan jism sebagai objek yang punya dimensi gitu ya, punya ukuran, maka itu pasti wajib akui. Jadi ketika saya bilang mungkin bahwa oh semua di alam semesta dan itu ke apa namanya ya, the universe as it is gitu ya, saat dia eksis, universe as a whole itu sesuatu yang, nah itu yang apa namanya yang saya maksud di situ. Jadi tidak berarti bahwa tidak ada yang wajib. Tadi misalnya benda itu kalau nggak diam ya pasti bergerak ya, benda objek gitu ya. Tapi benda in itself itu sesuatu yang mungkin gitu. Nah itu yang bagi saya itu sepertinya titik tengkar antara modalitas sanusian dengan di Sinawi gitu ya. Karena Ibnu Sina, Ibnu Rushd gitu ya, sependek pemahaman saya, iya para filsuf Muslim ini melihat realita itu memang sebagai sesuatu yang mungkin lidatihi gitu ya, tapi wajib lihoyati gitu karena bergantung kepada sesuatu yang wajib gitu. Nah, uh, sepaman saya dari apa namanya dari penjelasan Imam Sanusi di buku beliau yang lain ya, di Syarah Aqidah Wusto, Syarah Aqidah itu beliau juga dengan apa ya, School of Ibn Sina di situ. Kenapa? Karena beliau ingin harus begitu, tidak harus begitu. Dan itu yang membedakan dengan Ibn Sina. Karena kalau Ibn Sina akan bilang bahwa ya alam semesta itu wajib gitu ya, lihoiri memang tapi wajib gitu. Kata Mas Wawan tadi ya, yang eksis itu wajib gitu. Nah itu yang akan diproblematisasi nih oleh Asy'ari School, oleh Imam Sanusi dan seterusnya. Karena Imam Sanusi ingin bilang bahwa segala sesuatu itu mungkin dan butuh kepada Tuhan, artinya Tuhan itu memilih untuk menjadikan semesta as it is. Ada irodah di situ, dan itu yang menjadi titik tengkar antara filosof dan mutakalimun gitu ya. Adanya irodah atau tidak dan seterusnya. Karena kalau tidak ada irodah, maka alam semesta ini tidak bermula. Ya, alam semesta ini akan kodim juga karena kalau ada sebab kan pasti ada akibat gitu ya. Itu yang di titik tengkarnya di situ. Jadi nah, perbedaannya mana ya, nanti inilah ya. Urusan lain dari seperti sangat saya sangat
apresiasi juga, dan saya sebagai dosen itu juga sebenarnya gatel. Bila tidak adanya referensi, langsung istri saya ya, wah khawatirnya ini di apa namanya ya, ya orang di sini melihat ini bukan buku yang serius gitu ya, referensi dari mana. Ini memang aslinya tidak diingatkan di buku, jadi mungkin nanti kita akan selanjutnya mungkin ya, karena referensi saya pak yang di sini itu ada spektroskopi segala macam, tapi ada pelajaran kalam juga gitu. Emang yang dibaca buku apa sih gitu? Saya ingat berusaha mengingat-ingat. Jadi saya statement ini dari mana itu lupa ya. Karena memang tadi ya, ini buku benar-benar apa ya? Mungkin bisa dibilang ini kalau sok-sokan gitu ya. Pengembaraan intelektual saya gitu ya. Jadi kalau menemukan yang sangat lebih sulit, tapi kalau ada kesempatan mungkin mungkin bisa menjadi masukan. Nah, juga tapi menggunakan itu sebenarnya ada hanya tahu itu dari observasi dan berulang gitu ya, mujarobat gitu ya, berulang sehingga itu induction gitu. Induction itu inductive problem, kita nggak bisa membuktikan bahwa api itu pasti membakar, itu menurut kali ini, dan itu yang juga berbeda dengan Pak Yusuf gitu ya. Makanya itu yang diproblematisasi di Ghazali di tahafut ya, sampai bilang mustahil ada terlepas dari Mutakalimun memandang tadi fenomena sains, fenomenanya itu bukan sesuatu yang wajib. Dan sebetulnya saya ini ya, pandang itu sebagian spekulatif juga sih. Sebagian itu beranggapan bahwa alam semesta yang bermula itu sebetulnya nggak cuma alam semesta kita, tapi ada alam semesta lain yang punya hukum alam yang lain. Yang berbeda dengan alam semesta kita. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ya alam semesta dan hukum-hukumnya itu sebenarnya mungkin karena bisa berubah, gitu. Bukan nggak harus seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian tadi dalil Al-Imkan juga apa namanya, masalah juga memberikan masukan ya bahwa ya betul bahwa dalil Al-Imkan itu bagi saya, dan saya kira banyak yang setuju ya, bagi saya itu yang sangat kuat dan sangat elegan. Saya dulu ini ya playing devil's advocate gitu ya mungkin. Saya dulu berusaha mencari lubang argumen ini gitu. Dan sekarang sebenarnya banyak yang berusaha mencari lubang juga, misalnya Graham Oppy dan seterusnya. Tapi at least bagi saya ya, semua keberatan yang muncul itu dan bagi saya ini sangat elegan. Kenapa? Karena kalau kita harus menggunakan dalil membuktikan alam semesta bermula itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Itu argumen yang sangat jeli. Alam semesta itu bermula. Dan ada yang bilang, oh enggak, lebih awal lagi, ada inflation dan seterusnya. Tapi masih ada juga orang yang berusaha membuat model alam semesta yang tidak bermula. Gitu. At least itu bukan sesuatu yang simpel. Dan Imam Tamsi sepengamatan juga mengakui itu di akidah. Sudah bilang ini sulit argumennya gitu ya. Itu kenapa diatur jauh dengan apa namanya diluruskan itu tidak membuktikan adanya yang begitu, tapi dan di logika keimanan saya
implisit sempat berkata begitu, bahwa sains itu mendeskripsikan bagaimana alam semesta bekerja, akidah itu menjelaskan bahwa segala sesuatu butuh pada necessary being. Nah, tapi saya sebenarnya tidak sepenuhnya sepakat bahwa itu tidak apa namanya, itu bisa dipisahkan sedemikian rupa sehingga tidak ada overlap, karena ya tadi yang saya sebutkan, fenomena mukjizat, ya, fenomena bermulanya alam semesta itu pembahasan saintifik, tapi juga itu jadi pembahasan teologi gitu. Karena kalau misalnya ya kita bilang bahwa mukjizat itu mustahil misalnya gitu ya, itu akan punya implikasi terhadap nubuat, terhadap bukti kenabian. Nah, jadi apa namanya, tetap overlapping gitu ya. Meskipun saya juga agak apa namanya, kalau yang tadi integratif yang satunya ya, integratif itu juga saya agak-agak tidak 100% sepakat. Ya, mungkin bisa lah digolongkan integratif ya, tapi identik dengan orang yang gitu. Apa namanya, saintifikasi ayat Quran. Bagi saya ini problem, karena ya sains itu dilihat dari pengamatan gitu ya, observasi. Al-Quran itu tujuan utamanya bukan menjelaskan bagaimana semesta bekerja, tapi menjelaskan ya tadi bahwa alam semesta ini punya pencipta, ada hari akhir, kenabian dan seterusnya. Jadi berusaha mencari sains modern di Al-Quran itu bagi saya problematik. Dan di era modern misalnya Maulana Ashraf Ali Tohanawi ya, itu punya buku yang sangat menarik, Al-Intibahat Al-Mufidah. Itu beliau bilang ya, salah satu problem Muslim modern itu menganggap bahwa harus ada sains modern di Al-Quran. Nah, itu bagi saya problematis, karena tadi bisa jadi kita akan memaksa ya menarik ayat-ayat yang hubungannya padahal sendiri berkembang gitu ya, atau di sisi lain kita akan menolak hal-hal yang apa namanya, yang nggak bisa dijelaskan oleh sains. Nabi Isa alaihissalam tidak punya ayah gitu. Wah, ini kayaknya nggak gini deh maksudnya, kayaknya ada penjelasan saintifiknya, ada fenomena apa gitu. Padahal konsep mujizat gitu ya, ya kalau kita percaya bahwa ada wujud, mujizat itu menjadi sesuatu yang mungkin ya, menjadi sesuatu yang possible terjadi, dan itu tadi kalau di mutakalimun jadi bukti kenabian gitu ya. Jadi di sisi itu apa namanya, ya saya agak berhati-hati juga ya mau bilang gitu, tapi apa namanya, ya mungkin itu mengajukan pertanyaan. Jadi menurut Asy'ari Ataki gitu, gimana? Apakah pasti atau gimana nih? Karena kalau mengikuti yang di loya keimanan itu kan seperti seolah-olah ya semuanya bergantung pada Tuhan, Tuhan terserah mau ngapain gitu ya, sehingga saya menjadi serba tidak pasti gitu kan. Saya pribadi melihat bahwa saya with the possibility of, jadi by default itu regular, karena itu kita amati memang pasti reguler. Ini yang sering saya bilang ke teman-teman yang saya MC kuadrat. Mis, ada 1 detik terjadi E sama dengan MC pangkat 3 gitu. Sains tidak bisa membuktikan itu mustahil, karena sains harus melakukan eksperimen kan gitu kan, mengasumsikan, sains itu mengasumsikan itu berulang. Padahal kalau itu hanya terjadi 1 kali, dia nggak bisa tuh. Dia pulang kayaknya MC kuadrat bukan MC pangkat 3. Padahal bisa terjadi secara rational speaking ya. Mungkin kok terjadi ada 1 kejadian di mana E-nya MC pangkat 3, tapi itu nggak bisa dideteksi oleh sains. Nah, jadi bagi saya tidak benar-benar random karena kita melihat keteraturan. Meskipun kalau menurut mekanika kuantum itu random, ya, probabilistik gitu ya. Tapi masih berantem tuh fisikawan soal itu ya, interpretasi filosofisnya. Tapi menurut saya basicnya adalah regularity with the possibility of not happening. Nah, tapi saya juga menghargai bahwa mungkin poin-poin itu tidak eksplisit ya, di buku logika keimanan ini, dan tadi
itu saya sangat ambigu karena tadi ini ditulis di blog sebagai bab-bab yang lebih sangat nulis. Kadang saya nulis lagi di kafe sambil nyantai gitu ya. Kadang lagi ngantuk baru ingin nulis gitu ya. Kadang ingin apa namanya istirahat tapi apa namanya wah kasihan teman-teman turas kalau nunggu terlalu lama ya. Saya dulu ditawarin ini tuh bukunya belum selesai. Baru separuh terus yang di blog kita ini ya. Kita sembunyikan dulu ya. Ya, itu mungkin sedikit saya kira ini namanya itu Ya, ya orang lain teman-teman. Eh, Kesimpulannya Mas Ataka ya, regularity of demikian ya. Dalam tanda kutip barangkali begitu ya. Tidak demikian, maksud saya tidak sampai ke sana. Mungkin demikian ya Mas. Yang dimaksud dengan wajib dan mungkin ini tidak untuk menyatakan barangkali bedah metafisikanya Ibnu Sina ya kita akan menemukan hukum logika modal yang terbagi kepada mutlak dan apa namanya mutlak. Terlalu jauh atau malah justru lari dari teksnya atau sangat apa ya sangat mengandaikan sangat ingin mengandaikan adanya satu kepastian barangkali begitu. Meskipun ketika kita tadi mendengar tanggapan dari Mas Ataka di titik ini kita belum bisa memastikan apakah beliau menyatakan bahwa sains dan akidah berjalan seiringan barangkali begitu Mas Ataka. Tapi nanti kita juga akan tagih hal-hal tersebut kepada narasumber kita kali ini. Sebelumnya saya ingin ke teman-teman semua, barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan, sekitar 2 orang mungkin. Semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan ya? Oh baik, baik. Masnya di sini dulu. Ya, sebelumnya silakan perkenalkan diri, barangkali dari ada apa namanya dari fakultas yang berbeda atau kampus yang berbeda. Perkenalkan nama saya Asraf Malik, saya dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Mungkin langsung bertanya saja terhadap pembahasan tadi. Jadi langsung pertanyaan saja sebenarnya, biar tidak. Apa konsekuensi atau akibat dari dalil kudus dan dalil inkan terhadap pemaduan atau keberiringan dari akidah dan sains? Jadi tadi udah dijelasin juga, mungkin ditambahin dari Pak Wawan bahwa di Soti Musina inkan bisyartil hudus bisyartil inkan dan lain-lain. Tapi konsekuensinya apa terhadap pemaduan sains atau keberiringan sains? Itu aja, terima kasih. Terima kasih, Mas. Siapa tadi? Mohon maaf. Asrof. Mungkin kembalinya dulu biar seimbang ya. Ada perempuan, ada laki-laki begitu. Jika memungkinkan nanti kita berikan kesempatan lagi teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan semua, saya Cynthia Diandri Haryanto, mahasiswa semester 4 dari program studi Akidah dan Filsafat Islam. Di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak Pak Ataka selaku penulis buku dari Logika Keimanan. Sebelumnya saya tuh datang ke bedah buku ini tertarik gitu Pak, karena background pendidikan saya yang sebelumnya itu berasal dari SMA
Dan sekarang mungkin bisa dibilang kejebak masuk ke Fakultas Sosiologi dengan program studi AFI. Dan di sini saya ingin dialog interaktif dengan Bapak mengenai bagaimana sih caranya Pak agar saya berlatar belakang dari sekolah SMA itu mengelaborasi dengan ilmu-ilmu yang ada di AFI ini sehingga hasrat saya ingin mempelajari sains lebih dalam itu juga terpenuhi gitu di prodi AFI. Ya, terima kasih kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi teman-teman, barangkali ada. Ya, masnya dulu. Perkenalkan, nama saya Hakim. Mau tanya ke Pak Wawan ya, secara khusus ya, soal modalitas gitu. Sebenarnya terbuka untuk baik Pak Atakam maupun Pak Wawan soal modalitas. Jadi dua narasumber ini kan berbicara bahwa sesuatu yang mungkin itu kemudian bergantung kepada yang saya, gitu kan, necessary being. Akan tetapi penemuan terhadap necessary being itu tidak berarti menemukan Tuhan, gitu. Saya kira necessary being itu banyak kandidat untuk mengisi siapakah necessary being ini atau apakah. Tidak harus Tuhan. Oke? Sehingga kenapa kedua narasumber selalu mengasumsikan bahwa necessary being itu adalah Tuhan. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah kenapa sesuatu yang mungkin itu harus bergantung kepada yang pasti. Ada satu teori misalnya dari John Leslie itu bahwa sebab-sebab ini itu resembling begitu Pak. Jadi yang mungkin ini resembling menjadi satu, kemudian menyebabkan yang lain. Sehingga di sini tidak harus ada satu wujud niscaya, itu tidak harus begitu. Oke? Kalaupun misalnya bahwa misalnya ya, saya mengandaikan bahwa nanti Bapak menjawab secara apa namanya, yang sempat mundur ke belakang tuh regresi itu, bahwa yang mungkin ini pada nantinya juga berujung pada yang niscaya. Saya kira regresi masih dimungkinkan gitu Pak. Seandainya ya, untuk pertanyaan kedua tadi, kenapa yang mungkin harus bergantung pada yang niscaya. Kenapa regresi dimungkinkan? Karena misalnya dalam penalaran matematis soal set maksimal gitu. Set maksimal itu anggota himpunan daripada himpunan maksimal set, itu tidak dapat ditambahkan atau berkurangnya satu nilai tanpa berbanyak unsur dalam himpunan tersebut. Nah, dari tadi kan berbicara soal yang mungkin. Lalu dari mana nih tiba-tiba ada yang niscaya masuk ke dalam himpunan yang mungkin tanpa harus merubah unsur dalam yang mungkin ini? Begitu kira-kira pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Hakim. Hakim. Oh iya, maaf. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi. Saya coba bacakan dari teman-teman yang ada di Zoom di online. Ini pertanyaan dari Mas Yusuf Samawa. Sakinah mawaddah warahmah. Ya, Mas Yusuf, kalau alam semesta kita bermula, artinya hadis, karena adanya perubahan tagoyur, lalu bagaimana dengan sesuatu yang tidak berubah, seperti planet yang hanya bergerak tanpa pernah diam, atau gunung yang hanya diam tanpa bergerak? Apakah keduanya dapat dikatakan tidak bermula, yang artinya kodim? Ya, berarti seakan-akan ingin mengatakan sesuatu yang tidak berubah itu adalah sesuatu yang berubah terus-menerus begitu ya. Wah, bawa belur nih kita. Ya, barangkali demikian. Ada 4 pertanyaan. Siapa Mas? Kira-kira kita kasih. Oh iya, baik. Ke Mas Ataka dulu. Nanti kita juga akan dengarkan jawabannya dari Mas Wawan. Ya, oke. Ya, tadi pertanyaan pertama ya, apa konsekuensi dari Inkan dan Idrus terhadap hubungan teologi dan sains? Ya, terima kasih Mas. Ini saya jawab dari perspektif saya dulu, nanti feel free Mas Wawan untuk menanggapi ya. Karena PTW ini kita tidak harus sepakat ya. Jadi tadi beda terus.
banyak kesepakatan juga. Ya. Pertama begini, sepemahaman saya itu saya tidak setuju dengan Mas Awan tadi. Secara historis itu sebelum Ghazali ya, itu memang dalilul imkan itu identik dengan filosof. Dalilul imkan identik dengan filosof dan dalilul hudus identik dengan mutakallimun, teolog ya. Baru kemudian di pasca Ghazali termasuk Imam Sanusi, meskipun di Ummul Barohin Imam Sanusi lebih ke dalilul hudus. Tapi di Syarah Aqidah Wusta, Syarah Aqidah Kubro, beliau juga memberikan dalilul imkan juga. Nah, mungkin saya kasih apa namanya ini dulu. Kalau dari ini versi dalilul imkannya versi filosof ya. Karena versi mutakallimun punya dalilul imkan tapi dimodifikasi. Nah, dalilul imkan filosof itu seperti kata Mas Awan tadi ingin bilang bahwa ya sesuatu itu ada ya, instead of tidak ada, maka dia butuh kepada sesuatu yang lain gitu, butuh kepada sesuatu yang lain. Kalau sesuatu yang lain ini sesuatu yang mungkin juga, maka itu tidak menjadi pertanyaan tuh. Tetap butuh kepada sesuatu yang lain juga. Maka ujungnya harus sesuatu yang wajib. Nah, tapi sesuatu yang wajib ini itu kalau hanya berdasarkan itu ya, berdasarkan dalil imkan versi filosof itu bukan sesuatu atau kita tidak bisa membuktikan bahwa dia sesuatu yang berkehendak. Bisa jadi dia penyebab seperti penyebab natural gitu ya, maksudnya penyebab yang ya sudah dia menyebabkan adanya yang mungkin penyebab saja gitu. Nah, kalau dia penyebab saja, maka konsekuensi logisnya kalau ada sebab kan ada akibat. Nah, kalau penyebabnya itu kodim, maka akibatnya juga kodim. Dan ini yang apa namanya menjadi mahalun niza gitu ya antara filosof dan mutakallimun. Karena filosof tadi alam semesta itu tidak bermula gitu. Nah, ini yang juga akan berkonsekuensi terhadap sains. At least apa namanya sains yang kita tahu saat ini ya, karena yang kita tahu saat ini teori terbaik yang kita tahu saat ini itu adalah alam semesta bermula. Nah, artinya tadi apa namanya ada pertentangan tuh antara bukti empiris dengan bukti apa namanya bukti dalam tanda kutip rasional versi filosof gitu. Nah, kalau versi mutakallimun ya udah dalil kudus gitu ya, alam semesta ini bermula. Kalau bermula maka dia butuh sesuatu yang menyebabkan dia ada, dan kalau dia awalnya tidak ada gitu ya, terus kemudian ada, maka sesuatu ini pasti punya kehendak, pasti punya irodah. Dan kalau dia punya irodah maka dia pasti punya ilmu. Nah, kalau dia punya ilmu maka dia pasti punya hayat ya, dan sifat-sifat Tuhan yang lain. Artinya mutakallimun percaya wajibul wujud itu tidak hanya wajibul wujud, tapi fa'il mutlak, sesuatu yang hidup, sesuatu yang hidup. Nah, ini yang membedakan, sehingga nanti kalau dari perspektif mutakallimun mukjizat menjadi mungkin, sains hanya menjadi regularity gitu ya. Jadi saya setuju tadi bahwa itu nanti panjang tuh konsekuensinya ya, konsekuensinya panjang. Jadi apa namanya seperti itu kurang lebih. Oke, kemudian oh ini saya bagaimana cara tadi ya mengkolaborasi sains dengan filsafat yang semangat mempelajari gitu ya, dan kalam ya. Gimana ya? Ya, saya pribadi apa namanya? Saya pribadi ceritanya tadi ya, ceritanya mungkin karena keterpaksaan tadi, karena muncul pertanyaan yang saya tidak apa namanya, at least saya saat itu kok tidak seperti tidak bisa menemukan jawabannya gitu ya, sehingga dalam tanda kutip ya jadi harus membaca dan mencari tahu gitu. Tapi apa namanya, ya tadi sih bagi saya belajar teologi atau belajar sains itu sama-sama menyenangkan gitu, karena kita sebenarnya sedang belajar memahami realita gitu ya, memahami realita yang apa ya, yang mungkin ada juga kan yang bertanya ya, emang mau dipakai apa kalau tahu itu gitu ya. Itu instrumentalisme sekali ya pemikirannya. Tapi yang mengetahui sesuatu itu apa namanya ya, itu menimbulkan kepuasan tersendiri juga gitu ya, bagaimana kita bisa memahami itu. Tapi memang tadi ya pengetahuan kita terbatas ya, jadi apa namanya pada akhirnya belum tentu kita bisa menjawab semuanya, dan ya menurut saya it's fine sih, kan hidup itu kan wah perjalanan mencari jawaban gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau saya itu yang membuat saya tertarik, karena tadi ada pertanyaan-pertanyaan besar yang
yang ingin saya jawab gitu ya, ingin saya temukan jawabannya. Dan tadi metodenya bisa menggunakan sains, bisa menggunakan metode rasional yang digunakan teolog, sehingga tadi gitu ya jadi seru gitu memahami keduanya seperti itu. Terus pertanyaan yang ketiga Mas Hakim tadi ya. Oh yang kedua ya, siap. Ya, tapi tadi sebenarnya untuk Mas Wawan ya, atau saya? Oh siap. Oh yang matematika. Siap, menarik, menarik. Tapi itu pertanyaan yang saya dulu juga apa namanya tanyakan ke diri saya pribadi tuh Mas Hakim. Dan apa namanya, nggak tahu nanti Mas Hakim puas atau tidak itu urusan lain gitu ya. Tapi di buku Loya Keimanan saya juga bilang saat dalilul imkan atau dalilul hudud di awal gitu ya, mengkonfirmasi bahwa ada necessary being, sebetulnya kita belum bisa membuktikan bahwa itu adalah Tuhan. Itu betul menurut saya. Karena ya, dan itu juga argumen yang dikemukakan banyak orang. Ada Opi juga punya argumen itu jadi ya. Dari mana kita tahu itu Tuhan? Nah, memang perlu argumen tambahan. Makanya kalau di Barat itu kan sekarang lagi populer ya, namanya kalam cosmological argument ya, si William Lane Craig gitu ya. Itu menurut saya tidak lengkap karena William Lane Craig hanya berhenti bahwa segala sesuatu itu bermula maka butuh kepada pencipta kan gitu ya. Tapi penciptanya apa itu dia berhenti di situ. Nah, tapi para kalimun sepemahaman saya tidak berhenti di situ. Karena nanti misalnya Imam Sanusi ya, itu akan berkata bahwa alam semesta ini bukan hanya bermula, tapi dia beragam, misalnya gitu. Atau dari permulaan juga ada. Kalau alam semesta bermula, maka necessary being ini pasti punya iroda, punya kehendak. Karena kalau nggak punya kehendak, hanya sebab saja, maka alam semesta nggak akan bermula, karena pasti harus selalu ada bersama dengan necessary being-nya. Nah, kalau dia punya iroda, maka dia pasti punya ilmu. Kalau dia punya ilmu, maka dia punya haya, gitu. Dia punya kudroh. Gitu. Nah, dari situ kemudian Imam Sanusi bilang, yang punya sifat seperti ini itu adalah Tuhan yang diimani oleh para teis, gitu. Bukan yang lain. Terutama aspek ini ya, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits itu. Berbeda dengan makhluknya. Kenapa? Karena kalau kita lihat misalnya ya, ada guyonan itu di Amerika, ada dalam tanda kutip ya agama yang menyembah spaghetti monster di Amerika. Spaghetti monster. Kenapa? Karena bagi mereka gimana kamu bisa membuktikan spaghetti monster ini bukan Tuhan kan gitu? Ya, bisa jadi sering gitu. Ya, jadi begitu. Nah, tapi kalau kita memahami kenapa kok necessary being itu pasti berbeda dengan makhluknya, ya, karena kalau dia necessary being dia nggak mungkin bermula, dia nggak mungkin punya sifat-sifat kemungkinan gitu ya, punya dimensi, punya ukuran. Artinya mau itu spaghetti monster, mau itu Zeus, itu yang lain gitu ya, maka itu bukan necessary being gitu. Nah, sehingga kandidat apa ya necessary being yang sekaligus fa'il mukhtar itu ya hanya mengerucut kepada Tuhan yang dimana saja gitu. Nah, itu kurang lebih gitu ya argumen yang mutakalimun. Nanti mungkin bisa dieksplor lagi. Yang kedua soal infinite tadi ya. Nah, itu juga sangat menarik. Tapi sekarang saya ini akan jadi Sinawi. Ya, karena Ibnu Sina punya argumen yang menarik soal itu menurut saya. Jadi ini juga salah satu keberatannya Graham Oppy kalau saya salah ingat ya. Kalau ada sesuatu yang mungkin disebabkan sesuatu yang mungkin, disebabkan sesuatu yang mungkin gitu terus sampai infinity kan gitu ya. Apa yang membuat itu mustahil kan gitu. Nah, ada banyak cara untuk menjawab ada banyak respon gitu ya yang dilakukan oleh baik filosof maupun mutakalimun. Yang saya sangat suka yang dilakukan oleh Ibnu Sina. Karena Ibnu Sina itu bilang begini, anggaplah ini ada set, isinya segala sesuatu yang mungkin, ya kan? Segala sesuatu yang mungkin disebabkan oleh segala sesuatu yang mungkin lagi, disebabkan oleh segala sesuatu yang mungkin lagi. Terus anggaplah isinya infinity deh, infinite set. Tapi set ini itu pun sesuatu yang mungkin menurut Ibnu Sina, karena bisa jadi isinya itu nggak harus seperti itu, dan rantai sebab akibatnya juga nggak harus seperti itu. Jadi si infinite set ini pun butuh sesuatu yang lain. Kalau sesuatu yang lain ini sesuatu yang mungkin juga, berarti dia butuh kepada bagian dari dirinya sendiri. Nah, ini menurut Ibnu Sina mustahil. Jadi dia harus butuh kepada sesuatu yang bukan bagian dari infinite set ini.
apa di luar mungkin? Di luar mungkin adalah wajib. Nah, jadi di sini Ibnu Sina ingin bilang bahwa boleh kok sebab akibat itu infinity, gitu ya. Tapi at the end of the day, the whole thing still need necessary brain. Nah, itu Ibnu Sina. Mutakalimun punya line of argument yang lain ya. Infinity itu sebagai konsep mungkin, tapi sebagai realita kontradiksi misalnya gitu ya. Dan seterusnya. Tapi itu sedikit apa namanya? Sedikit respon saya gitu ya. Terima kasih Mas Hakim atas pertanyaannya. Udah ya. Oh, online tadi ya. Siap. Oh, siap. Oke, siap. Jadi dulu hadis dari wudhu dari sisi ini ya. Bagaimana kalau ada gunung yang dia itu tidak apa namanya, tidak bergerak, diam terus ya. BTW ini memang menarik, apa namanya, dan ini sebenarnya yang saya tadi di buku itu saya nulis, bagi saya dalil imkan itu tetap lebih mengenal karena persoalan seperti ini ya. Jadi tapi bukan berarti ini tidak apa namanya, mutakalimun bukan berarti tidak punya respon ya. Jadi Imam Sanusi itu di Sugro, Wusto, Kubro, hampir semuanya pakai dalilul hudud di matanya, meskipun di syarahnya pakai dalilul imkan juga, tapi di matanya selalu pakai dalilul hudud dan selalu berbeda pembuktiannya. Ini yang menarik ya, menurut saya kayak beda lagi argumennya deh. Gimana, dan salah satu ini gitu. Jadi salah satunya adalah beliau bilang bahwa gunung itu bisa jadi memang dia gitu ya, memang dia. Tapi ini kembali ke modality tadi juga ya. Fakta bahwa gunung itu dia itu tidak membuat kita itu tidak bisa membuktikan bahwa dia mungkin bergerak. Diamnya gunung itu bukan berarti dia mustahil bergerak. Jadi gunung yang diam itu bisa bergerak. Dan ketika dia bisa bergerak, maka artinya diamnya gunung itu tidak kekal. Nah, ketika diamnya gunung tidak kekal, ya tadi, maka berarti punya awal. Nah, kalau sifatnya punya awal, maka jisemnya punya awal, sehingga apa namanya? Sehingga ya artinya dia hadir. Nah, tapi apa ya? Bagi saya line of argument yang dari hudud itu cukup rumit dan apa namanya ya? Kalau sekarang saya ngobrol ke saintis gitu ya, saya akan lebih milih menjelaskan pakai Big Bang. Karena apa ya? Ya tadi ya cukup rumit variannya, meskipun bagi saya sih masih make sense, masih bisa diterima, tapi menjelaskan itu ke orang lain itu mungkin garuk-garuk kepala. Tapi itu salah satu respon dari Imam Sanusi. Dan tadi saya mengundang juga rekan-rekan untuk mencoba mengecek gitu ya, bagaimana varian dari wudhu yang dimiliki Imam Sanusi di karya-karya beliau, karena itu cukup menarik. Saya nggak tahu udah ada yang meneliti atau belum ya, tapi kayaknya cukup menarik tuh kalau dibandingkan apa nih perbedaannya gitu. Itu mungkin sedikit dari saya. Wallahu a'lam. Monggo Mas Owan. Terima kasih. Ya, sebelumnya mengapa belum menjawab ya, mengapa saya tadi mengelaborasi terkait Ibn Sina, karena di awal di dalil saat menyebutkan dalil kemungkinan itu Mas Raka menyebutnya eksplisit ya, itu awalnya dari Ibn Sina dan seterusnya. Jadi dan sehingga saya ingin mengelaborasi ke situ, dan dalam sejarah filsafat Islam memang konsep yang niscaya dengan sendirinya, yang niscaya melalui yang lain itu memang ya Ibn Sina. Makanya saya dari tadi mengkontraskan dengan Ibn Sina ya. Dan memang sekarang ya yang lagi tren di barat, studi filsafat Islam itu dibaginya entah dia klasikal yang berarti sebelum Ibn Sina atau post klasikal yang itu adalah berarti pasca Ibn Sina, karena pengaruhnya yang sangat besar baik ke kalam Asy'ari maupun Syiah 12 ya, ataupun ke dalam ke dalam Hikmatul Isyraq, Hikmat Mutaliyah dan seterusnya, dan bahkan juga ke dalam tradisi Ashariyah. Ibn Sina sangat ya Ibn Sina everywhere ya. Everywhere and every time Ibn Sina. Oke, pertanyaan Ashraf, apa konsekuensi dalil imkan dan khusus terhadap hubungan teologi dan sains? Saya kira yang paling bakal berdampak itu ya dalil khusus. Karena premis
minornya bahwa alam itu bermula itu hanya bisa dibuktikan yang melalui sains. Oke. Nah, sedangkan di sisi lain dalil ingkang sebagaimana dirumuskan Ibn Sina itu fakta dasarnya yang tadi itu la syakka annaha huna wujudan itu premis yang terlalu mendasar untuk mau diperiksa oleh sains. Bahkan bagi sains saya itu sudah diterima asumsi aja. Ada aku sebagai subjek, kemudian ada alam sebagai objek, dan itu udah dua asumsi itu. Ada aku sebagai subjek, ada alam sebagai objek, kemudian asumsi ketiga si aku, si subjek dibuat sedemikian rupa untuk apa sehingga bisa memahami objek. Itu juga sebaliknya alam ada sedemikian rupa sehingga dia bisa dipahami oleh si subjek. Itu sudah asumsi-asumsi yang nggak ada, yang saya kira ya, nggak ada sains manapun yang mau membuktikan itu. Mau nggak mau ya itu memang udah harus diterima. Badihi bisa dibilang. Oke. Nah, jadi apa yang bisa menjembatani antara teologi dan sains ya saya kira dalam hal ini adalah dalil kudus ya, karena premisnya yang sifatnya premis a posteriori, premis yang bergantung pada pengalaman. Memang para sarjana sendiri masih berbeda pendapat ya mengenai dalil Ibn Sina itu. Sebenarnya itu dalil a priori sebagaimana dalilnya Santo Anselmus, ontological argument, atau itu sebenarnya dalil a posteriori. Para peneliti bilang kebanyakan bahwa dalilnya Ibn Sina itu masih dalil kosmologis karena masih mengandaikan adanya eksistensi itu adalah premis empiris. Cuman saya agak ragu dengan itu. Nah, saya agak ragu karena wujud itu kalau di Ibn Sina ya yang empiris itu kan wujudnya sesuatu, wujud aqua, wujudnya buku. Tapi wujud sebagai wujud itu kan nggak empiris. Dia itu intuitif gitu aja. Oke, tapi apapun. Jadi yang paling berdampak secara langsung pada hubungan teologi dan sains adalah dalil kudus yang memang apalagi sejak dipopulerkan di barat oleh William Lane Craig. Oke, kemudian pertanyaan hakim, necessary being tidak mesti Tuhan. Masalahnya adalah kita memahami Tuhan itu apa sih? Definisi Tuhan itu apa sih? Kan gitu. Kalau orang Islam memahami Tuhan sebagai misalnya as-somad, dia yang tidak butuh kepada apapun, tapi apapun yang lain butuh kepada dia, ya ujung-ujungnya ya itu kan pembedaan antara al-mumkin fi dzatihi dengan wajib wujud bi nafsihi. Nah, jadi bisa dibilang konsep necessary being itu ya sebenarnya adalah elaborasi dari konsep Tuhan yang sebelumnya telah dipahami melalui ajaran agama. Jadi para filsuf itu tidak mulai dari titik mereka mulai bukan dengan titik kosong ya, dari angka berangka tiba-tiba memikir wajib wujud itu Tuhan. Ibn Sina itu hafal Quran sejak umur 10. Oke, baru kemudian dia mengelaborasi. Nah, gitu. Artikelnya Peter Adamson dalam terbitan Cambridge ya, Avicenna Critical Essays, diedit oleh dia, persis menjawab pertanyaan. Nah, bagaimana Ibn Sina kemudian mendeduksikan dari konsep wajib wujud itu sampai kepada Tuhan yang dipahami orang Islam, entah melalui jalan negasi, entah melalui jalan kesempurnaan atau apa gitu. Dan saya kira itu juga pentingnya Santo Anselmus dalam argumen ontologis itu, dalam proslogion, dia pertama-tama berangkat dari definisi Tuhan. Dia bilang bahwa Tuhan itu adalah something greater than which nothing greater can be thought. Dia adalah sesuatu yang lebih besar darinya itu tidak bisa dipikirkan. Baru dari definisi itu kemudian dia deduksikan, oh ini Tuhan ini sifat niscaya dan sebagainya dan sebagainya. Oke, jadi dia berangkatnya dari definisi Tuhan yang nothing greater can be thought itu, baru kemudian dia simpulkan bahwa Tuhan niscaya. Kalau Ibn Sina sebaliknya, Ibn Sina berangkat dari yang niscaya duluan, baru kemudian dia deduksikan Tuhan ini. Oke, kalau kenapa yang mungkin harus bergantung kepada yang niscaya, saya kira tadi sudah dijawab. Tapi saya biasanya ngasih ilustrasi kayak gini. Jika sebabnya tidak pernah berakhir, sebabnya tidak terbatas, ya kalau ibarat kartu domino ya kita baru bisa main jika kartunya telah habis dibagikan. Jadi ada sequence. Oke, sebabnya berakhir baru kemudian permainan mulai. Tapi bayangkan bagaimana jika jumlah kartunya tidak terbatas, itu bisa main. Jika jumlah kartunya nggak terbatas,
Ya, kapan kalian mainnya? Oke. Nah, jika ya gimana tindak awal itu mau memulai tindak penciptaan atau tindak penyebaban yang pertama itu bisa terjadi itu gimana kalau jumlahnya tidak terbatas? Bisa sampai ke posisi tertentu saja kita sekarang sebagai akibat. Ini kan mengasumsikan akibatnya juga terbatas. Ya kan? Berada pada titik tertentu. Gimana akibat yang terbatas bisa muncul dari jumlah sebab yang tidak terbatas itu gimana? Lagi pula struktur kausalitas itu kan ada sebab ada akibat. Oke, ada sebab saja, kemudian ada akibat saja. Silahkan di tengah ini mau dipanjangkan sedemikian rupa silahkan. Bebas. Tapi kalau di ujung-ujungnya hanya ada akibat dan akibat, ujung-ujungnya nggak ada sebab. Ya, jika jumlah sebabnya tidak terbatas, ujung-ujungnya nggak ada sebab. Karena strukturnya bukan lagi sebab dan akibat. Tapi akibat yang adalah sebab kemudian menghasilkan akibat lagi. Ya, kan? Jadi pada dasarnya kemudian dalam skema yang begitu, skema jumlah sebab yang tidak terbatas itu malah akhirnya nggak ada kausalitas. Malah bisa jadinya begitu. Oke, saya kira cukup ya. Yang pertanyaan dari Mas Yusuf tadi sudah dijawab. Tapi kalau boleh ini Hesti ya. Cara mengelaborasi sains dengan filsafat. Sekarang sebenarnya bisa dibilang setiap sains itu ada filsafat. Philosophy of physics, philosophy of biology, philosophy of social sciences. Tinggal kamu aja tertariknya minat ini. Sains apa? Kamu nggak bisa dong jadi philosopher of all sciences gitu. Nggak bisa. Ya, kan? Terlalu besar yang kamu capek juga. Tinggal kamu cari minatnya aja. Setiap sains sekarang ada filsafat dan matematika dan seterusnya. Baik, saya kira ini. Ya, terima kasih Mas. Kita kasih tepuk tangan buat teman-teman kita tengahnya, juga kepada narasumber kita. Entah mengapa dari semua pertanyaan ini dan semua jawaban ini saya ngerasa sedang berhadapan dengan apa ya, gabungan antara saintis, filsuf, teolog yang ditanya oleh mahasiswa filsafat barat di gedung filsafat Islam. Kira-kira demikian. Sebelum kita mungkin masih ada waktu ya, sedikit lagi mungkin sebelum, kalau nanti masih mungkin kan saya coba ingin kasih satu pertanyaan lagi barangkali sebelum nanti kita dengar closing statement dari masing-masing pembicara. Terus saya pengen ngasih waktu buat Bapak Kaprodi buat memberikan tanggapan barangkali sedikit atau banyak dari Bapak. Baik, terima kasih kepada moderator. Ya, kalau nanti yang bertanya akan dikasih buku, insya Allah buat yang bertanya aja. Saya juga sebenarnya mau bertanya, tapi nanti saya tidak aja. Ini jadi jangan takut teman-teman, karena saya bertanya nanti, wah Pak Puri itu juga. Ya, tenang aja, saya akan beri. Ya, oke. Jadi ini, pertama saya mungkin kepada Mas Atakan dulu ya, karena di sini Mas Atakan ini sebagai katakanlah saintis, tapi juga beliau Muslim dan punya akidah. Nah, akidahnya ya Mas Ataka yang tahu. Nah, maksud saya gini. Tadi ada satu pernyataan dari Mas Wawan ya, dari Pawan ya. Sains mengatakan bahwa yang niscaya adalah yang sudah ada secara nyata. Jadi yang nyata itu yang memang yang ada itu. Bukan dalam pikiran, karena dalam pikiran itu yang tidak nyata. Masalah gitu kira-kira. Itu Mas Wawan mengatakan itu saya yang mengatakan. Nah, saya mau mengkonfirmasi kepada sang saintis, katakan Mas Ataka. Apa sains itu memang seperti itu? Saya bukan tidak percaya kepada Pak Wawan, tapi Pak Wawan kan filsuf. Gitu kan. Nah, sekarang ada saintisnya di sini. Apa memang begitu? Yang dikatakan yang nyata itu adalah yang memang yang sudah ada ini, gitu. Jadi kenyataan itu memang yang sudah ada. Kalau pikiran itu bukan kenyataan. Sekalipun orang bisa mengatakan saya mimpi nyata banget tuh. Oke. Itu satu. Yang kedua mungkin gini, saya tertarik banyak sebenarnya, tapi kita nggak punya banyak waktu. Apakah sains bicara tentang potensialitas dan aktus?
Jadi yang disebut tadi misalnya sains, kan saya asumsinya saintis itu nggak bakal bicara Tuhan, karena dia unobservable kan. Ini bukan wilayah dia gitu. Jadi kalau ada misalnya saintis hadir di sini bicara Tuhan, sebenarnya dia juga memposisikan sebagai teolog. Gitu. Tapi kita ada untungnya Mas Ataka juga saintis juga sekaligus. Nah, saya ingin melihat di situ Mas Ataka sebagai saintis, Mas Ataka sebagai Muslim yang teolog, yang ya berakidah gitu kan. Nah, itu saya ingin lihat garis itu. Sementara ini saya belum begitu clear melihatnya ini Mas Ataka ini saintis, maksudnya bagaimana? Kok bicara-bicara Tuhan? Padahal sains sebenarnya enggak, itu dia sendiri udah menyerah, itu empirical bla bla bla. Kemudian ini, nah itu bicara kayak begitu enggak sih sebenarnya? Ada potensial, ada aktus, ada yang gitu-gitu. Tuhan sebagai katakanlah di filsafat Islam ya kan, itu kan problematika yang terakhir nih, yang berujung pada polemik yang sangat panjang dan tidak selesai. Ya soal alam yang bermula tidak bermula itu. Bahwa alam yang teolog versi teolog dia bermula, yang itu tidak bermula sehingga ada istilah dia itu adalah qadim zaman, hadits zat. Nah itu hanya ada di filsuf, alam itu adalah qadim secara waktu tapi tidak secara katakan hadis. Nah ini kan mungkin keberlakuannya hanya dipahami oleh para filsuf sehingga para mutakallim tidak bisa menerima itu. Maksud saya tadi kan Mas Ataka mengatakan sementara ini sebagai saintis Big Bang yang paling bisa di apa ya. Tapi kalau tidak ada waktunya menjelaskan di sini karena ada waktu nggak ada masalah. Saya pengen tanggapan itu aja terkait Big Bang dan soal yang kaitan dengan Tuhan yang bagaimana ada proses alam yang Tuhannya ada, alamnya tidak ada, lalu apakah itu perubahan-perubahan menunjukkan kontingensi umpamanya apa? Makasih Pak. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sepenuhnya ditujukan kepada Mas Ataka ya. Ini kita terasa digugat ya Mas ya. Digugat Ketua Program Studi Akidah dan Filsafat Islam. Ya silakan. Siap, terima kasih banyak atas pertanyaannya yang sangat menarik saya kira ya. Memang betul, ini tadi saya di sini sebagai apa itu harus clear ya. Sampai ada ataki gitu ya. Tapi iya, mungkin saja pertanyaan kedua dulu ya, karena berkaitan juga sama Big Bang tadi ya. Jadi memang sains sebagai apa namanya, sebagai disiplin ilmu, sebagai sebuah metodologi gitu ya, itu memang bicara soal apa namanya fenomena yang terjadi di alam semesta yang berawal dari sesuatu yang observable, tapi sebenarnya kita juga bisa apa namanya ya menyimpulkan hal-hal yang non observable juga, misalnya kayak keberadaan elektron misalnya gitu ya, itu kan tidak bisa langsung kita observe, tapi toh itu bisa apa ya bisa kita buktikan melalui sains gitu. Tapi memang betul bahwa soal keberadaan Tuhan itu memang sejatinya pengalaman saya itu di luar domain sains. Jadi sains itu tadi bagaimana membuat teori terbaik untuk menjelaskan bagaimana kerja alam semesta. Nah, teorinya itu dipakai untuk prediksi atau dipakai untuk apa ditarik ke belakang gitu ya, sehingga bisa menjelaskan alam semesta secara keseluruhan. Nah, tapi problem yang apa? Jadi sebagai saintis saya akan bilang bahwa bicara Tuhan itu di luar domain sains. Silakan bicara pada seorang teolog gitu ya. Nah, tapi problemnya begini yang saya alami ya. Yang saya alami adalah tidak sedikit saintis yang kemudian menganggap bahwa sains itu satu-satunya sumber pengetahuan. Atau nature itu sebagai segala sesuatu yang ada ya. Naturalisme dan saintisme tadi. Akhirnya apa? Akhirnya dia akan bilang bahwa ya kalau sains tidak bisa membuktikan Tuhan, berarti Tuhan tidak ada. Gitu. Nah, bagi saintis tersebut, dia sebenarnya tidak sedang menjadi teolog, gitu. Karena menurut dia satu-satunya pengetahuan ya sains. Jadi mau mendeskripsikan apapun harus pakai sains, gitu. Jadi bagi dia malah teologi itu tidak ada. Gitu. Bagi dia semuanya itu sains. Gitu. Nah, itu yang apa namanya? Yang menurut saya ya tadi dia bicara di luar porsinya sebagai saintis sebenarnya, dia sedang mengemukakan posisi metafisisnya lah gitu ya, posisi teologisnya yang itu bisa di counter gitu menurut saya, bisa di counter. Artinya
kita bisa percaya teori sainsnya, kita bisa mengcounter pandangan teologisnya gitu yang berkaitan dengan itu. Nah, kemudian soal Big Bang tadi, jadi dulu awalnya itu ini ya, orang saintis itu ragu alam semesta ini bermula atau enggak gitu ya. Tapi rata-rata itu menganggap alam semesta ini tidak bermula dan tidak terbatas gitu. Nah, tapi kemudian ada penemuan-penemuan di abad ke-20-an ya. Einstein itu menemukan special relativity, general relativity. Nah, dari general relativity ini itu salah satu solusi yang mungkin, karena general relativity kayak persamaan umum gitu, dan nanti solusinya ada beberapa kemungkinan. Nah, dari beberapa solusi yang mungkin ini, itu sebenarnya salah satu solusinya itu alam semestanya mengembang. Tapi Einstein waktu itu merasa bahwa oh it doesn't make sense gitu. Akhirnya dia memperkenalkan yang namanya gravitational constant itu. Dipaksa biar alam semestanya nggak mengembang, gitu. Statik gitu. Di kemudian hari dia bilang, oh ini my biggest blunder in life gitu ya. Nah, itu mulai itu tanda-tanda awal tuh ketika teori Einstein ternyata bisa memprediksi alam semesta yang mengembang. Dan itu semakin kuat saat ada Hubble ya, teleskop Hubble. Teleskop itu kan bisa menerima gelombang dari planet lain atau galaksi lain. Nah, gelombang yang diterima itu bisa kita melalui proses namanya spektroskopi begitu. Nanti muncul warna-warna tertentu gitu. Oh, kalau isinya di situ ada besi warnanya begini, di situ ada apa warnanya begitu gitu. Nah, tapi anehnya semua warna yang dari galaksi yang jauh itu semuanya itu agak kemerahan dibandingkan gas standar di bumi. Kayak misalnya kalau di bumi itu kuning gitu ya. Yang ini kuning juga, tapi kuningnya agak kemerahan. Dan di semua di semua galaksi itu semua seperti itu. Seolah-olah semua galaksi itu menjauhi kita. Nah, dari itu kemudian terus berarti alam semesta ini mengembang. Nah, kalau dia mengembang berarti dia dulunya itu bermula dari suatu titik yang sangat kecil, sangat panas gitu ya. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai Big Bang. Dan ada banyak konsekuensinya, dia ada background cosmic radiation dan seterusnya gitu ya. Meskipun sekarang banyak yang berusaha menawarkan alternatif juga ya, agak mundur. Sebelum Big Bang ada apa, ada inflation, sebelum itu ada apa, nggak tahu ada apa, karena teorinya Einstein itu belum bisa dihubungkan atau digabungkan dengan teori mekanika kuantum. Jadi masih ada pertanyaan di situ. Nah, soal apakah ada yang menyebabkan Big Bang gitu ya, itu ya saintis akan bilang bahwa nggak ada penyebab natural, karena space and time sendiri bermula saat Big Bang gitu. Meskipun belakangan Hawking itu kayaknya di bukunya yang terbaru ya, sebelum beliau meninggal, itu beliau nulis ya kalau sudah ada hukum gravitasi itu atau hukum mekanika kuantum, alam semesta bisa aja ada dengan sendirinya gitu, menurut Hawking. Nah, ini yang kemudian juga dikritisi lah, kalau alam semestanya saja nggak ada, hukum alamnya ini di mana gitu ya. Itu yang kemudian ditanyakan gitu. Jadi saintis sebagai profesi itu menurut saya memang tidak bisa bicara soal Tuhan gitu. Tapi ya tadi perdebatannya kemudian kembali ke soal epistemologi, apakah hanya saya sudah berketahuan atau yang lain. Nah, terus apakah sains hanya mendeskripsikan sesuatu yang wujud? Tadi pertanyaan pertama. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Menurutnya iya. Sains, matematika itu ngomongin sesuatu yang wujud. Tapi semakin kesini semakin semakin blur gitu. Karena orang matematika itu ngomongin misalnya infinite set segala macam. Itu mereka dengan penuh kesadaran mereka tahu bahwa ini belum tentu wujud. Tapi ini hanya konsep di kepala yang secara matematika konsisten gitu, sehingga ya mereka mempelajari itu, jadi semakin abstrak. Di fisika juga gitu, jadi orang sekarang mulai berteori ada namanya multiverse gitu ya. Universe ini sebenarnya nggak cuma punya kita, hukumnya beda-beda, tapi kita nggak bisa berinteraksi dengan universe yang lain. Artinya apa? Kita hampir tidak mungkin punya bukti langsung adanya universe ini gitu. Nah, itu kan berarti jadi sesuatu yang nggak wujud kan, maksudnya jadi memang
Iya, jadi emang sering bertandanya gini, theoretical physicist ini udah kayak dukun gitu. Udah kayak teolog, karena ngomongin sesuatu yang apa namanya ya yang jujur dan segala macam. Termasuk misalnya string teori. Tapi masih ada yang mengeksplor karena secara teori itu sangat indah. String teori multiverse itu bisa menjelaskan banyak hal dengan cukup koheren. Meskipun mereka nggak bisa buktikan. Jadi itu pertanyaan filosofis ya. Apakah kita mau mencari teori yang bisa menjelaskan alam semesta dan bisa dibuktikan, atau mau mencari teori yang indah gitu? Jadi itu apa namanya? Ya apa pertentangan antara sains adalah di situ. Tapi saya kira itu jadi memang jadi semakin blur dan apa namanya? Ya tadi termasuk pikiran ya. Filosofi of mind. Apakah mind itu benar-benar ada? Atau semuanya ilusi, semuanya proses kimia gitu ya? Nah, itu juga menjadi apa namanya perdebatan tersendiri gitu di sisi itu. Jadi mungkin saya jadi kemana-mana ya, tapi intinya saat ini memang sains banyak mengalami tadi apa namanya dinamika yang membuat dia jadi semakin sulit untuk mendemarkasi sains menurut saya, karena ya kalau mau dibilang misalnya pakai pakai ini ya kalau Popper gitu ya bisa difalsifikasi gitu lah, multiverse itu sampai saat ini nggak bisa difalsifikasi gitu, atau string teori gitu, tapi toh masih ada theoretical physicist yang fokus di situ. Jadi uh, apa namanya ya tadi ya jadi semakin blur, tapi ya itu sih pandangan saya katakan sebagai scientist gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ataka. Ya saya tidak tahu itu adalah bentuk apologi atau apa begitu ya. Karena seakan-akan beliau juga ingin mengatakan bahwa buku ini ditulis tidak hanya apa ya, tidak semata ingin membuktikan Tuhan atau necessary being itu secara empiris, tapi ingin ingin mendorong bahwa seakan-akan kira-kira demikian, dan saya tidak tahu ya apakah itu hanya bentuk apologi saja begitu ya. Sebelumnya teman-teman, saya ingin mohon izin, apakah masih bisa kita lanjutkan? Saya ingin ada satu pertanyaan lagi mungkin yang nanti bisa dijawab di penutupan. Baik, bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Saya buka satu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil dari siswa prodi yang tidak filsafat Islam. Langsung aja ya Pak. Saya nggak menyangka sebenarnya argumentasi atau perdebatan yang terjadi di sini adalah perdebatan tentang hal-hal yang sifatnya teoritis. Dari sekilas saya baca judul ini, yang saya tangkap tentang buku logika keimanan dan korelasinya tentang akidah dan sains, ini perdebatan tentang hal-hal yang sifatnya etis. Atau misalnya dalam bukunya Nasr, itu dia menjelaskan tentang supremasi sains ala barat dan kritiknya terhadap sains tersebut. Nah, dia mengelaborasi itu dengan sumber-sumber teologis atau sumber-sumber akidah sebagai sumber ilmu pengetahuan juga. Nah, kalau memang misalkan sains di sini dikritik sebagai suatu bentuk diskursus yang tidak menghasilkan konklusi tentang pengetahuan. Nah, sebaliknya, apakah akidah juga dalam buku ini memberikan suatu konklusi tentang apa itu pengetahuan? Kalau memang kita nilai dengan cara berpikirnya, kalau saya tidak salah ingat, Mill ya, tentang sains, tentang putaran atau lingkaran setan dari sains, itu memang tidak ada konklusi yang konkret di dalamnya gitu. Semuanya terus berubah seiring dengan adanya dilema, adanya anomali, adanya sains atau pengetahuan baru. Nah, apakah ini juga terjadi terhadap diskursus akidah? Nah, itu yang mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih.
Ya, terima kasih Mas Badil. Kita kasih tepuk tangan teman-teman. Pertanyaannya akhirnya berkutat tentang apakah jangan-jangan akidah itu juga tidak punya kepastian, barangkali demikian ya. Iya, kita mungkin sebelum ini saya juga apa ya ingin eh, akhir begitu di bagian akhir penutupan nanti mungkin sebelum sebelum kita tutup nanti mungkin ada beberapa apa ya beberapa hal yang mungkin bisa kita obrolkan lebih jauh teman-teman. Tentu saja ini hanya tidak hanya tentu saja ini adalah bagian dari pembukaan diskusi yang lebih lanjut tentunya tidak menutup kemungkinan buat teman-teman semuanya yang mungkin saja sebelumnya belum apa ya belum aware atau belum belum kenal dengan musyawarah buku terus pustaka ya mungkin beberapa sudah acara ini sebenarnya kita laksanakan cukup rutin barangkali demikian tiap buku terbitan yang kita terbitkan selalu kita lakukan diskusi begitu ya dan termasuk buku ini juga termasuk buku Loyo Kemana ini kita sudah beberapa kali melakukan diskusi bahkan buku ini juga sempat didiskusikan di beberapa forum dan tempat lain barangkali begitu artinya ini bukan yang pertama dan ini bukan pula yang terakhir barangkali begitu. Baik sekarang kita akan mendengar jawaban dari kedua materi sekaligus saya ingin apa ya meminta mereka untuk memberikan penutup closing statement terkait hal-hal perdebatan tadi, terkait problem-problem yang kita bincangkan tadi. Apakah sebenarnya, misalnya, apakah sebenarnya Mas Ataka ini adalah Sinawian, barangkali begitu ya, dan lain sebagainya. Kita tunggu jawaban dari mereka di penutupan nanti. Setelah itu mungkin sebelum sebelum kita akhiri nanti akan ada apa namanya seperti yang tadi saya ucapkan di awal ada pembagian door prize teman-teman mohon kita apa namanya kita tunggu bersama semoga nanti menjadi menjadi semangat buat teman-teman juga buat kalian pribadi gitu baik kepada siapa mas ya baik ke Mas Wawan dulu dan tempat saya perjalanan Baik, pertanyaan yang menarik ya. Apakah kita juga memberikan konklusi yang konkret atau pasti? Di sisi lain, sains selalu berkembang. Kita tidak yakin apakah apa baik yang fisika kuantum atau fisikanya Einstein bakal bertahan ya 20-50 tahun lagi bisa kita nggak bisa apa nggak bisa ya kita nggak bisa pastikan gitu. Tapi di sisi lain perdebatan akidah terus-menerus sudah terjadi selama ratusan atau bahkan ribuan tahun ya, baik dalam sejarah Islam maupun dalam sejarah agama-agama lain. Gimana ya? Tapi kira-kira gini, karena kamu nyebut Nasr, kalau itu ditanyakan ke Nasr, dia bakal jawab akidah dipahami sebagai apa? Sebagai pemahaman yang esoterik, dia nggak bakal ngasih kepastian, karena dia mencarinya di luar, karena dia mencarinya di alam semesta. Padahal sebenarnya misterinya bukan di luar, misterinya di dalam. Kalau Nasr bakal jauh gitu esoterisme. Apa yang paling misterius itu sebenarnya bukan apakah bagaimana mencari teori of everything, bukan. Yang paling misterius itu sebenarnya bukan bagaimana menggabungkan, kalau bagi saya ya, menggabungkan fisika kuantum dengan apa fisika atau katakanlah fisika hal yang terkecil dengan fisika hal yang terbesar. Ya. The physics of the infinitely small dengan the physics of the infinitely big. Ya. Yang paling misterius bukan itu. Yang paling misterius adalah bagaimana bisa kita yang ada di tengah-tengah di antara dua infinitely small and big itu bisa paham itu semua. Yang paling misterius itu sebenarnya adalah bagi saya ya adalah bahwa kita bisa paham. Ya, bukan cuma why is there something rather than nothing, tapi why is there understanding at all. Dan itu jawabannya kita nggak bisa cari di luar. Nggak ada fakultas atau apa ya, karena semuanya mengandaikan itu gitu. Semuanya mengandaikan itu. Tiga hal dasar yang diandaikan begitu saja, kebenaran, ya tentu juga kenyataan, kenyataan, kebenaran dan keindahan. Orang Hindu bakal bilang Satchit Ananda. Ya,
Sat eksistensi, cit kesadaran, ananda sudah atau ya keindahan. Dan hal-hal yang paling fondasi di dalam, ya baik dalam filsafat maupun di dalam sains, itu mau nggak mau ya kita terima begitu saja. Dan persis di situ sebenarnya masalah. Dan persis di situ sebenarnya misterinya. Perdebatan apapun yang dilaksanakan secara esoterik, ya mau nggak mau, ya entah orang kemudian terima karena memang sudah begitu jalannya perdebatan, ya entah dia mau menyelami justru misterinya yang terdalam. Mengapa ada kebenaran? Mengapa ada kenyataan sama sekali? Mengapa? Ya itu. Why is there something rather than nothing? Why is there understanding? Ya. Why is there beauty rather than total ugliness itu misalnya? Ya, pasti di situ misterinya. Dan ya gimana ya? Dalam satu arti kita juga mesti, menurut saya, bukan cuma menghadapi misteri itu, tapi juga mesti hidup dengan misteri. Kita mesti hidup dengan misteri itu. Itu nggak ada jawabannya. Kita mesti terima gitu aja. Kalau meminjam analisisnya siapa, Gabriel Marcel, ada distinksi antara misteri dan problem. Problem bisa diselesaikan. Problem bisa diselesaikan, entah di zaman kita hidup atau enggak. Kita mungkin suatu saat bisa menyelesaikan bagaimana mengawinkan fisika kuantum dan fisika yang relativitas yang gede itu. Entah kita bakal tahu atau enggak. Nah, itu problem. Tapi misteri adalah hal yang mau nggak mau kita mesti hidup. Pasti nggak ngasih jawaban, tapi nggak apa-apa. Terima kasih Mas Fadil. Pertanyaan yang juga sangat menarik. Mungkin saya memberikan perspektif yang berbeda ya di Mas Wawan tadi ya. Memang apa namanya? Pertama memang kenapa sih kok sains itu terus berkembang gitu ya? Karena sebenarnya akar metodologisnya itu adalah inductive inference. Ya, kita dengan pengamatan yang terbatas, kita mengasumsikan itu berlaku seterusnya. Nah, itu kenapa dulu orang pakai Newtonian physics ya, karena orang dulu belum bisa bayangin kecepatan lebih cepat dari hampir mendekati kecepatan cahaya dan seterusnya. Begitu juga dengan massa yang sangat besar. Tapi ketika ada kecepatan yang sangat cepat atau massa yang sangat besar, tapi tidak cukup. Nah, sehingga ada paradigm shift ya, kalau katanya Thomas Kuhn ya, paradigm shift. Oke, muncul framework baru, relativitas umum maupun khusus. Begitu juga saat ada benda yang sangat kecil, muncul framework baru namanya mekanika kuantum. Gitu. Jadi begitu juga di bidang ilmu lain ya, biologi dulu nggak bisa menjelaskan kenapa ada spesies, sekarang ada teori evolusi Darwin. Dulu nggak bisa menjelaskan kenapa ada anak itu mirip sama bapaknya, sekarang ada genetika gitu ya. Jadi memang karena basisnya inductive inference, at the end of the day selalu ada kemungkinan dia tidak mengcover keseluruhan gitu. Nah, bagi saya di Lohir Keimanan itu minimal, kenapa kok Imam Sanusi menyebut bukunya itu Ummul Barohin ya. Barohin itu kan artinya bukti-bukti yang meyakinkan ya, jamak dari burhan. Itu karena beliau menggunakan deductive inference. Deductive inference itu kan kalau kita terima premisnya, maka kesimpulannya harus diterima. Ya, tidak bisa tidak. Pertanyaannya kan premisnya diterima atau enggak kan gitu. Nah, Imam Sanusi mengklaim at least ya, itu adalah premisnya adalah premis-premis yang yakiniah gitu. Yang kalau kita konsisten ya, mulai dari sesuatu yang first principle-nya ya, mulai dari yang badihi, itu akan menghasilkan sesuatu yang meyakinkan gitu ya. Contoh tadi sebagaimana dalil income tadi ya, berawal dari sesuatu yang badihi, alam semesta itu mungkin, kemudian butuh kepada sesuatu yang lain, maka harus wajib, maka ada necessary being. Jadi Imam Sanusi itu ingin bilang di kitab beliau ini bahwa pokok utama akidah itu berdasarkan deductive inference yang pasti dan berdasarkan premis yang pasti, sehingga kesimpulannya pasti. Tapi ada detail-detail juga yang kalau kita bicara lebih lanjut gitu ya, di akidah sendiri ada detail-detail yang nggak bisa itu kalau nggak bisa lewat burhan gitu. Ada hal-hal yang memang tidak bisa qat'i tapi
ironi gitu ya. Ya sudah itu kita pahami keterbatasan itu. Tapi menurut Imam Sanusi ada pokok-pokok tertentu yang tetap kita bisa dapat kesimpulan yang meyakinkan. Nah, jadi nggak tahu itu menjawab atau tidak, tapi at least mungkin ya saya mengencourage monggo untuk apa namanya ya dibeli bukunya. Dan apa namanya dianalisa, tentu kembali ke masing-masing ya, tapi itu at least itu premis yang ingin dibangun Bang Sanusi kenapa menyebutnya Ummul Barohin gitu. Begitu mungkin Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ataka, terima kasih Mas Wawan. Sekali lagi teman-teman, saya minta tepuk tangannya buat acara kita yang menyenangkan ini. Ya, sungguh menyenangkan sekali rasanya berdiskusi di gedung Filsafat Islam ini. Semoga ini bukan yang terakhir kali ya kita akan kembali bersua begitu. Insya Allah dengan tema-tema dan buku-buku yang tidak kalah menarik lainnya begitu ya. Ya teman-teman, itulah tadi semua rangkaian acara kita, rangkaian acara diskusi kita pada siang sampai sore hari ini. Tentu saja seperti tadi yang saya bilang, banyak hal yang tidak bisa mungkin kita pastikan atau tidak bisa kita putuskan secara final karena diskusi ini sendiri ya lagi-lagi bukan akhir, tapi kita akan terus membuka kajian ini, kita akan terus membuka obrolan ini, bukan dengan tujuan untuk semakin menabrakkan antara sains dengan akidah, tidak, tapi justru dengan demikianlah akidah justru malah semakin lebih lebar, semakin elaboratif untuk dibicarakan dari segala sisi. Barangkali demikian teman-teman semuanya. Sebelum saya akhiri, kami dari Tuan Pustaka ada kenang-kenangan sedikit untuk Mas Wawan tentu saja sebagai pembedah pemateri kita pada diskusi hari ini. Kemudian juga kepada Bapak Kaprodi, mudah-mudahan bisa diterima. Jadi tidak perlu beli Pak, nanti alhamdulillah kita ada. Kepada kedua Bapak Kaprodi dan Mas Wawan mungkin bisa ke depan. Saya minta Mas Karobi untuk memberikan kenang-kenangan. Oh iya. Juga kepada Mas Ataka bisa memberikan kenang-kenangannya. Ya setelah ini nanti kita akan umumkan door prize dua buku logika keimanan teman-teman. Ya, kepada Bapak boleh ke depan Pak. Ya, sekedar untuk dokumentasi ya Pak. Ya ini teman-teman, saya juga ingin memberitahukan ke teman-teman semua. Berikut ini adalah buku terbaru dari Tuan Pustaka yang alhamdulillah baru saya terbit di bulan kemarin. Ada terjemah dari kitab Maqasid Al-Falasifah karya Imam Al-Ghazali. Yang mana buku ini baru pertama kali terbitkan dalam bahasa Indonesia, dan semoga saja kita akan semakin semangat untuk menerbitkan buku-buku terbaru lainnya. Terima kasih Bapak. Ya, barusan saya juga mendapat dari editor in chief Tuan Pustaka. Untuk door prize-nya sama kita berikan kepada Mas Fadil karena tadi beliau memberikan pertanyaan karena melihat sekilas buku kita. Jadi semoga dengan buku ini beliau tidak lagi melihat sekilas, dibaca sepenuhnya. Beri tepuk tangan buat Mas Fadil. Ya, kepada Mas Farabi boleh maju. Buku yang kedua, door prize yang kedua.
Ya, yang kedua, ini tadi juga dapat pesan dari editor pustaka. Kita berikan kepada Mas Hakim. Semoga dengan buku ini semakin meneguhkan Infinity Set tadi ya Mas ya. Boleh Mas Wawan memberikan kepada Mas Hakim. Ya, seperti doanya tadi ya, semoga akidahnya jadi benar ya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak semangatnya yang sudah hadir dalam menemani sampai di ujung acara ini. Saya sebagai moderator, mewakili Turas Pustaka juga meminta maaf bila ada banyak salah kata, salah ucap, salah sikap atas nama pribadi dan Turas Pustaka. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman semuanya, mungkin barangkali beberapa juga ada yang mengikuti kami di sosial media dan tahu bahwa rangkaian musyawarah buku logika keimanan ini serial, insya Allah besok ada 3 hari berturut-turut. Hari ini kita adakan hari pertama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Besok insya Allah akan kita adakan di kantor Turas Pustaka bertepatan di Jagakarsa, Setu Babakan. Teman-teman bisa cari di Google Map. Artinya jika teman-teman berkesempatan hadir, silakan datang kembali, ikuti lagi dan kita bersenang-senang lagi. Acara yang ketiga, serial yang ketiga, maaf, itu di Paramadina, di Universitas Paramadina. Ya, di Gatot Subroto, teman-teman, di Mampang, Gedung Pasca Sarjana Universitas Paramadina. Itu di hari ketiga. Ya, semoga nanti kalau nanti ada acara atau serial lainnya akan segera kami kabari. Sementara waktu 3 acara ini menjadi rangkaian serial dari tur musyawarah buku dari keimanan. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak juga buat teman-teman HMPS AFI. Terima kasih banyak kepada Mas Wawan, kepada Bapak Kaprodi. Terima kasih banyak semuanya ke teman-teman yang sudah bersemangat dan semakin menambah semangat juga untuk kami bersama. Itu saja dari saya teman-teman. Sampai jumpa di acara musyawarah buku selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber atas pemaparan materi dari bedah buku dan diskusi buku